Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aswar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Bu. Kok ceria banget, Bu? Nah, dari Alhamdulillah. Ini saya itu khas berarti, harian. saya akhirnya bertemu dengan orang yang tepat di sini, Wah, sehingga apa yang gimana nih? menjadi suasana batin saya ini berkecamuk ini sebenarnya, Bu, Wah, gimana nih? ingin Sepertinya ada yang sharing. mau ungkapkan, diceritakan nih, Pak Aswar. Nah, itu dia, Bu. Kira-kira apa, Pak? Silakan, Pak. Ya, punya persoalan sebenarnya di situ. Saya punya sebuah tujuan dan itu pun juga sudah coba saya ungkapkan ke beberapa pihak. Tapi beberapa pihak, termasuk pihak luar dulu, juga pernah saya ungkapkan. Diacungi jempol sih iya, tapi kemudian kan harus berjalan mulai dari arus bawah itu. Nah ini, saya kok punya cita-cita di sekolah itu menjadi wisata edukasi gitu loh, Bu. Wisata edukasi. Jadi bagaimana mengedukasi awalnya di sekolah, kemudian nanti mampu mengedukasi jenjang sekolah di bawahnya, bahkan sampai TK mungkin, Ibu. Jadi seperti itu. Wah, Kalau di TK itu berarti karena dunianya dunia main, TK dan SD, berarti harus ada wilayah-wilayah tertentu di mana di situ buat arena bermain. Kalau ke SMP itu sudah mulai agak serius itu sepertinya. Seperti saya bicara seperti ini yang memang punya keinginan yang serius di situ. Nah ya wah, caranya. menarik ini. Wisata edukasi. Yang gimana itu, Pak Aswar? Bentuknya yang seperti apa kira-kira, Pak Aswar? Cita-cita Pak Aswar itu. Jadi kalau bentuknya SD, jadi sekolah itu nanti mampu dijadikan sarana belajar, tidak hanya di tingkatan di sekolah kami, siswa-siswi kami, tapi semisal SMP. SMP bisa saja ya, semisal gini, kita usahakan punya sarana prasarana yang lengkap, sehingga ketika tidak ada di SMP, itu bisa kita ajak mereka untuk belajar di sekolahan. Semisal sarana olahraga, semisal ya. Bagaimana sekolah itu punya sarana olahraga yang lengkap. Semisal bagaimana di sekolah itu bisa dijadikan tempat literasi yang kondusif, misal itu ya. Tempat literasi yang kondusif. Seperti apa sih kondusivitas untuk belajar itu? Apakah cuma seperti yang saat ini di masyarakat itu, oh berarti kelas harus ada AC, misal begitu. Meskipun kemudian pembelajarannya masih terpusat pada guru, itu tidak ada masalah, karena yang dibutuhkan anak-anak sekarang itu ya suasana AC dingin. Kemudian suasana indah itu seperti apa gitu. Jadi menurut saya secara pribadi yang kemudian saya lemparkan ke teman-teman itu membentuk tim kecil, saya sebenarnya terpesona, terilhami dengan yang namanya Laskar Pelangi itu loh, Bu. Laskar Pelangi itu di mana di sebuah tempat kecil dengan ruang kelas itu yang semi permanen tapi menghasilkan output yang luar biasa. Namun kalau itu tetap dilakukan dengan suasana yang sederhana, dilakukan di notabene SMA Muhammadiyah itu ada di tengah-tengah kota, itu kok sepertinya nanti akan ditinggal itu. Maka kemudian saya secara pribadi dan rembukan dengan teman-teman menginginkan ya kondusif, suasana enak, nyaman, asri dan lain sebagainya, sarana bermain. Kebetulan di depan sekolahan itu kan juga ada Bu, ada sungai. Ada Oh sungai di iya situ. ya, Ya, betul. ada sungai. Di situ kan Sungai. juga bisa dibuat sarana belajar biologi semisal. Nah, biologi semisal diperbolehkan nanti minta izin ada keramba ikan. Keramba lah ya, bukan keranda lah ya Bu ya. Beda Nah, itu ya, Pak, ya. Wisata iya religi jadinya. itu. Jadi nanti harus ya dipikir macam-macam nanti
perlu rembukan yang agak berat sebenarnya itu, Bu. Tapi di Iya. sini ini yang menjadi persoalan, tidak semua orang kemudian saya sadar sebenarnya tidak semua orang kemudian sepakat itu. Tapi tidak mungkin 100% tidak ada orang yang tidak sepakat. Itu Bu yang saya pikirkan itu. Betul. Wah, ini menarik ya Pak Aswar ya. Wisata edukasi. Inspirasinya dari Laskar Pelangi. Saya juga suka loh film itu sebenarnya Pak Aswar. Emang itu cita-cita yang luar biasa itu, wisata edukasi di mana menurut Pak Aswar ini bisa bisa meningkatkan etos kerja gurunya dan juga output siswanya tadi ya Pak ya, dengan wisata edukasi ini ya, Iya, iya Bu. Jadi pendekatannya mana? jadi gini Bu juga, kita sebenarnya juga harus keluar dari lingkup belajar terus-menerus di dalam kelas. Jadi kalau semisal di luar dibuat tempat tempat rindang, kemudian kondisi nyaman, semisal ada di situ tempat duduk yang enak, belajar di situ, itu kan akan lebih menyenangkan sebenarnya Bu. Gitu. Betul. Baik Jadi Bu. pendekatannya alam ya Pak Aswar ya, Ya, yang diinginkan oleh Pak Aswar. jadi moving Baik, gitu Bu. moving class gitu ya Pak ya? Nah, Betul. Nah, sekarang permasalahan yang diangkat sama Pak Aswar adalah tidak semuanya bersepakat, seperti itu ya Pak Aswar ya? Tap iya, pasti tapi ada Bu. pihak yang bersepakat. Nggih. Betul. Nah, kira-kira Pak Aswar, tadi Pak Aswar sempat menyebutkan tim kecil. Nah, berarti ada yang bersepakat tuh ya? Iya, Nah, kira-kira Pak Aswar, yang tidak bersepakat itu siapa sih, Pak? jadi kalau menurut saya karena yang berkaitan dengan alam itu adalah teman-teman yang istilahnya kekuatan untuk mendesain alam yang ada di sekolah itu tidak begitu dimiliki, Bu. Tidak Hmm, begitu dimiliki passion-nya itu loh. Nah, passion itu kan kadang kita repot mau memaksakan ya repot karena itu berhubungan dengan bakat yang dimiliki dari masing-masing guru. Tapi di sini Bu, sebenarnya kalau jujur, kalau pengen menggerakkan dari anak-anak itu malah justru lebih leluasa. Tapi lagi-lagi nanti ketika menggerakkan anak, semakin banyak anak yang digerakkan biasanya membutuhkan juga akan berdampak pada pembiayaan biasanya. Karena saya hmm, secara pribadi ketika melakukan itu, anak-anak kemudian tidak saya biarkan begitu saja. Jadi bekerja kerja bakti misalnya, saya juga harus menyiapkan ya cemilan, minuman, itu dampaknya di situ. betul. Berarti nanti munculnya malah permasalahan keuangan ya, Pak ya, Iya, pendanaan ya, Pak ya. iya, Selain tadi yang diungkapkan oleh Pak Aswar, pertama adalah SDM-nya ya, Pak ya, iya. yang harus menyamakan persepsi SDM-nya, lalu yang kedua adalah pendanaan nanti muncul masalah baru, seperti itu ya, Pak Aswar ya? Kal kalau pendanaan bukan muncul masalah baru sebenarnya, cuma nanti akan lebih besar masalah pendanaan itu. Karena saya dulu pernah punya pengalaman, saya melakukan ini sebenarnya sudah saya lakukan mulai dari tahap kecil. Bagaimana dulu membentuk yang namanya taman kelas. Taman kelas kemudian dari teman-teman ada teman itu yang kemudian mulai tertarik akhirnya juga melihat merias kelasnya juga. Kemudian yo biayanya besar itu sampai dulu zaman dulu tahun berapa itu ya sekitar 2010-an itu sampai 1.500.000 itu bayar tukang dan biaya materialnya buat taman itu. Yang kelas saya justru malah lebih dari 2 juta itu Bu. Karena ya Jelas.
namanya anak-anak banyak yang kerja, tapi justru di situ kekuatan batin saya itu luar biasa di situ. Kenapa? Karena saya merasa mampu menggerakkan anak-anak sehingga anak-anak memang terlihat lebih kompak dari kelas yang lain. Itu pengalaman saya waktu jadi wali kelas. Nah, jadi dari entitas hanya di kelas itu kemudian pengen dikembangkan dengan ngajak teman-teman yang juga punya potensi. Alias passionnya sebenarnya sama, cuma ada sedikit persoalan di kemampuan konsep di situ. Menarik nih Pak Aswar. Jadi yang dikatakan oleh Pak Aswar itu punya teman-teman yang memiliki persepsi yang sama ya Pak Aswar ya, Okay. tentang wisata edukasi ini ya Pak ya. Nah kira-kira menurut Pak Aswar, orang-orang yang berpotensi itu Pak, bisa nggak Pak Aswar gerakkan untuk memulai dari hal terkecil menurut Pak Aswar? Alhamdulillah. Jadi itu sudah mulai kami lakukan, Bu. Jadi kalau dulu bergeraknya hanya di kelas, sekarang skupnya yang sudah lumayan agak besar gitu loh. Lumayan agak besar. Beberapa tahun yang lalu, dulu pernah kemudian saya diminta untuk membentuk tim taman sekolah, dan kebetulan saya yang menjadi komandannya di situ. Kemudian dibuatlah namanya taman bersama tim kecil itu ada sekitar 5 orang cuma Bu. 5 orang. Jadi buat tim, jadi ada yang bagian menata, ada yang bagian membersihkan, ada yang bagian mendesain itu. Jadi saya pikir nanti kalau itu benar-benar dikolaborasikan, itu akan semakin bagus nantinya, Bu. Nah, itu. Selain itu, ada kekuatan apa coba Pak Aswar lagi untuk mewujudkan mimpi Pak Aswar menjadi sekolah yang wisata edukasi itu Pak Aswar? Kekuatan apa lagi coba Pak Aswar yang Pak Aswar punya dari sekolah ataupun Kekuatan dari itu sebenarnya begini, ketika sekolah itu kan termasuk sekolah adiwiyata sebenarnya. Termasuk sekolah adiwiyata karena dulu memang tingkatan SMA yang ditunjuk itu SMA Muhammadiyah. Kenapa? Karena masih punya ruang lingkungan yang luas dibandingkan sekolah lain yang ada di tengah-tengah kota. Banyak aneka tanaman di sana itu masuk bagian dari kekuatan, sehingga kalau untuk mengolah itu akan lebih ringan karena kita hanya cukup bagaimana mendesain tata letaknya saja, tidak harus dari nol itu. Sehingga di situ dulu pernah dikasih motivasi yang luar biasa oleh DLH. Pada saat dulu itu saya sempat dekat dengan orang DLH, akhirnya dikasih bantuan termasuk tempat burung merpati yang ada di depan itu bagian dari bantuan dari DLH. Cuma dulu ada sampai enggak jadi Bu, bantuan dari DLH itu dulu yang dijanjikan sekitar 10 juta. Tapi kebetulan yang bertugas kemudian pindah tugas, bukan di DLH. Aduh ini gimana? Dan ketika saya coba tembusi, ternyata enggak bisa. Tapi suatu saat saya coba lagi tembusi, dan alhamdulillah bisa, tapi tidak sebesar yang awal. Enggak nyampe 5 jutaan, tapi itu bagi kami sudah bisa mendesain di situ, bisa diwujudkan ada wastafel yang kemudian jangka panjang yang tidak terduga dipakai pada saat COVID itu kan sudah enggak repot lagi, sekolah sibuk buat wastafel, di sekolah sudah punya. Itu masuk bagian dari kekuatan kami. Dukungan dari kepala sekolah sebenarnya ada, tapi tidak murni 100%. Artinya kalau sekolah itu kan sebenarnya juga harus mampu membuat
rencana anggaran juga ketika program dari kami sekolah kan menganggarkan. Itu yang belum dikondisikan. Betul. Nah, wisata edukasi ini Pak Aswar kira-kira sudah banyak dimulai dari hal kecil apa sih Pak Aswar? Maksud saya kira-kira ada nggak guru-guru yang memang dengan Pak Aswar itu selain tim kecil yang Pak Aswar sebutkan tadi ya Pak ya, Okay. selain itu ada nggak guru-guru yang memang proses pembelajarannya ini basisnya alam juga seperti yang dicita-citakan oleh Pak Aswar? Ada. Hmm. Ada. Seringkali teman-teman ada belajar di tengah lapangan, di bawah pohon itu. Jadi itu sudah dilakukan dan itu ketika diajak itu memang sepakat sekali apa yang menjadi rencana kami. Cuma mungkin karena passion-nya mereka tidak kuat di situ, ya hanya sebatas menyepakati saja. Tapi paling tidak itu menjadi tambahan kekuatan, amunisi bagi kami Hmm. untuk tetap memperjuangkan itu. Nah, kira-kira Pak Aswar, yang sekarang Pak Aswar butuhkan paling awal itu apa sih Pak? Tadi saya lihat Pak Aswar sepertinya sudah punya tim kecil ya Pak ya, yang Ya, berjumlah 5 orang. Yang kedua Pak Aswar sudah punya dukungan dari DLH bahkan walaupun petingginya sudah pindah, sepertinya bisa nih Pak dilanjutkan lagi. Lalu yang ketiga tadi Pak Aswar apa ya? Punya lahan betul ya Pak Aswar ya? oke. Pak Aswar punya lahan yang memang tidak harus dari nol dan itu sepertinya juga akan menjadi kekuatan Pak Aswar tadi ya, menjadi kekuatan Pak Aswar juga. Lalu yang keempat, ada guru-guru yang sudah mulai mengikuti pembelajaran yang sebagaimana dicita-citakan oleh Pak Aswar. Nah, itu sebuah kekuatan loh Pak Aswar sebenarnya di dalam mimpi Pak Aswar, walaupun nanti permasalahan yang selanjutnya apa nih kira-kira Pak Aswar? Selain kekuatan ini, kira-kira kebutuhan apa sih yang Pak Aswar butuhkan di dalam mewujudkan ini nih? Diwujudkan wisata edukasi ini, Pak. Ya sebenarnya begini, kalau pergerakan dari bawah sudah kita mulai dan ada kesan masih berjalan lambat, bagi saya itu butuh kemudian kebijakan dari atas seperti instruktif di situ. Jadi ada sebuah instruktif yang dilakukan oleh sekolah, kemudian untuk melakukan sebuah perencanaan, yang perencanaan termasuk di dalamnya adalah penganggaran, kemudian pelaksanaan, baru nanti kita lakukan sebuah evaluasi. Jadi ketika dilakukan evaluasi, apa yang menjadi hambatan, apa kekurangannya, itu kita coba evaluasi. Kemudian ketika itu menjadi sebuah kelemahan, maka kita harus berpikir kelemahan itu harus kita rubah menjadi sebuah kekuatan. Sehingga persoalan-persoalan yang menghambat itu sudah tidak lagi muncul. Kalaupun muncul tapi sangat kecil gitu loh. Hmm. Gimana Nah, Bu? menurut Pak Aswar, pergerakan Pak Aswar sudah dari bawah tadi, yang sudah ada tim kecil, guru-guru yang mendukung, itu berapa persentasenya sih Pak Aswar? Sebenarnya, persentase yang sudah dicapai itu kira-kira berapa menurut Pak Aswar? Iya, kalau mungkin karena saya guru matematika ya, ini bicara tentang teori kemungkinan. Kalau teori kemungkinan itu berarti kan 50%. Hmm. Maka ketika itu nanti diinstruksikan, itu akan menjadi sangat luar biasa. Sangat luar biasa, tetapi tidak mungkin 100%. Tapi setidaknya itu akan mempercepat proses dari cita-cita itu. Karena begini, saya akan mengatakan bahwa salah satu visi sekolah adalah berwawasan lingkungan. Salah satu visi sekolah juga ini akan menjadikan sekolah sebagai sekolah unggul di Sumeneb. Itu karena gini,
sekolah itu harus membawa kembali menjadi sekolah yang punya masa keemasan dulu, di mana SMA Muhammadiyah itu termasuk sekolahan SMA atau yang sederajat, tidak hanya negeri ataupun swasta. Jadi semuanya di situ, tidak hanya swasta, tapi negeri juga. SMA Muhammadiyah dulu termasuk sekolahan yang punya fasilitas terlengkap. Jadi dulu yang punya lab bahasa pertama kali itu justru SMA Muhammadiyah. SMA negeri favorit pun masih belum punya dulu. Nah, itu sekolah situasi keemasan itu yang harus dirubah. Jadi kalau kita nanti orientasinya adalah lengkapnya sarana prasarana, kok sepertinya sekolah lain itu sudah mau lengkap semuanya sudah. Nah, artinya kita harus berpikir bagaimana mencari sisi lain di situ, sisi unggul yang lain sehingga nanti kita bisa dilirik oleh calon peserta didik yang lain. Betul. Nah, kalau dipresentasekan tadi saya tanya persentase gerakan bawahnya ya Pak Aswar ya. Nah, Iya. kalau dari cerita Pak Aswar, sepertinya Pak Aswar butuh legalitas dari atasan, lalu dukungan secara material dari atasan. Nah, menurut Pak Aswar, dari bergerakan atas ini sudah ada capaian prosentasenya tidak, Pak? Sampai sejauh ini minim sekali Mas Ibu. Saya juga akhirnya cuma berpikir begini, apa saya punya stakeholder yang sekarang ini disibukkan dengan yang namanya status sekolah penggerak ya. Akhirnya sibuk dengan kurikulum itu. Itu yang menjadi persoalan sekarang. Sehingga saya menjadikan ketika ditanya, bagaimana kepala sekolahnya? Saya akan selalu menjawab, kepala sekolah rasa kurikulum saya bilang. Tapi itu di internal Bu, di internal. Jadi karena kami di bawah naungan Muhammadiyah, maka ketika ditanya di Surabaya, pimpinan wilayah, saya katakan begitu. Loh kok bisa begitu Pak? Coba cerita dulu, cerita. Akhirnya saya cerita, mencoba membedah itu. Sehingga nanti apa yang menjadi persoalan di bawah bisa ditampung di atas, kemudian nanti dicarikan solusinya. Bisa dikatakan ini sebenarnya juga apa ya, tekanan moral sebenarnya, tekanan mental di mana sekarang banyak sekolah swasta yang tutup, maka ya sekolah itu harus berinovasi, sekolah swasta di situ. Betul. Gitu. Nah, rencana awal dulu nih Pak Aswar, kira-kira apa nih yang akan langkah awal yang akan Pak Aswar lakukan nih Pak bersama tim kecilnya itu rencananya? Bersama tim kecil saya harus mencoba mereview lagi aspek-aspek apa yang kemudian harus kita perbaiki. Kemudian ke atas saya mencoba untuk konsultasi. Setelah itu dilakukan dari bawah dan dari atas, mungkin nanti akan dibawa ke dalam rapat besar. Sehingga ketika ada semacam rapat besar, maka di situ komitmen harus dibangun bersama, tidak hanya di tim kecil. Komitmen bersama ini menjadi tanggung jawab bersama, semuanya harus mendukung dan semuanya harus melaksanakan. Tidak hanya mendukung secara apa ya, moral saja, tapi semuanya harus dilakukan. Termasuk pendanaan, semisal kalau kekurangan dana, karena dulu saya juga membantu guru yang sibuk dengan yang namanya prestasi adiwiyata, kekurangan dana, sementara sekolahnya juga tidak ngasih dana, akhirnya sekolah itu cari dana di luar, dari dana di wali murid, kemudian di toko masyarakat, dan alhamdulillah itu terlaksana. Ya itu jadi Pak Aswar sudah punya rencana ya, yang
untuk ke atas sudah punya rencana. Nah, jadi kalau saya dengar dari cerita Pak Aswar, sebenarnya Pak Aswar sebenarnya sudah memulai itu ya Pak ya, mulai kultur itu. Walaupun secara sarana dan prasarana masih secara struktural harus diajukan, harus dibawa ke rapat besar seperti itu ya Pak Aswar ya. Nggih, nggih, nggih. Jadi, ini kekuatan Pak Aswar itu boleh kok Pak dipertahankan. Jadi bahkan ini kekuatan yang dari bawah justru lebih besar daripada yang atas kadang itu seperti itu ya Pak ya. Iya, Kadang ada cucuran dananya, bawahnya nggak jalan. Kalau Pak Aswar sendiri ngerasa manfaat itu nggak di ini, di tim-tim Pak Aswar ini? manfaat gimana, Bu? Kira-kira Pak Aswar merasakan kekuatan besar nggak di dalam tim kecil ini hingga akhirnya bisa merealisasikan rencana Pak Aswar ini? Nggih, kekuatan kemauan itu, Bu, yang memang bagi saya itu yang merupakan kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau kemudian hanya bisa ngomong, tidak punya kemauan itu kok sepertinya oportunis itu, hanya ngomong saja membawa berita burung itu. Tapi kalau mau tidak punya kemampuan, itu bisa kita kemudian saling berbagi. Itu yang patut saya syukuri di situ. Iya. Rencananya kapan nih Pak, akan melanjutkan secara struktural struktural ke atas, perencanaan awal Pak Aswar ini? Iya, untuk kedepannya gini, ini kan masih taraf ujian semester itu. Ujian semester, nanti kan ada pekan efektif fakultatif di situ. Itu mau mencoba untuk dilakukan lagi dan kami sudah rembukan ke teman-teman itu sebelum rapotan kami harus sudah memulai kembali. Wah, rencana yang menarik dan memang mudah-mudahan nanti di semester awal sudah mulai tumbuh ya Pak ya, Amin, amin. wisata edukasi itu. Rencananya Pak Aswar, posisi Pak Aswar ini sebagai penggeraknya ini di bagian apa sih Pak di tim kecil itu Pak Aswar? Iya namanya penggerak berarti kapten itu, Bu. Oke. Ya kan ada Kapten. tipikal orang yang konseptor dan, pekerja lapangan seperti itu ya Pak Aswar ya. Pak Aswar ini tipikal yang mana? Kalau saya kok ya apa ya, kebetulan saya punya frekuensi yang sama di situ. Alhamdulillah konsep bisa, kerja juga bisa. Makanya kemudian ketika ngajak teman yang memiliki kemauan, itu cepat untuk ikut. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Aswar semakin bisa menguatkan tim kecilnya dan nanti bisa terrealisasi, secara struktural ke atasnya ya Pak Aswar ya. Terima Saya kasih, Bu. doakan cita-cita ini bisa benar-benar terlaksana. Amin. Geng, geng, geng. Terima kasih, Terima kasih Bu. Pak Aswar, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.